adik-adik, di sini ada data SMP dari Provinsi Kalimantan Selatan 2024. Di sini kita mencari kabupaten atau kotanya. Di Kalimantan Selatan terdapat 13 kota. Terus kita mencari IPM-nya dari sebuah data di web serta mencari data siswa dan guru di tahun 2024. Di sini ada proporsi atau rasio. Proporsi atau rasio ini didapatkan dari guru dibagi siswa. Jadi 849 dibagi 9.413 yaitu 0,09. Begitupun selanjutnya 948 dibagi 11.457 yaitu 0,08. Selanjutnya di sini ada X bar. X bar ini didapatkan dari proporsi atau rasio. Jadi 0,09 ditambah 0,08, begitupun selanjutnya ditambahkan dibagi N. N-nya itu 13 karena di sini data kabupaten atau kotanya ada 13. Jadi hasilnya setelah ditambahkan adalah 1,14 dibagi 13 yaitu 0,08. Selanjutnya membuat deskripsi data dari grafik. Jadi awal mulanya membuat dua garis. Yang pertama garis X dan juga garis Y. Di garis X ini kita mengisi atau menulis data dari proporsi atau rasio. Jadi 0,09 ini terdapat dari rasio atau proporsi. Sedangkan garis Y itu diisi dengan nilai atau hasil nilai IPM. Selanjutnya, tahap selanjutnya yaitu membuat diagram batangnya. Jadi kita di sini mencocokkan karena IPM-nya tanah laut itu 73,45, maka kita mencari di mana angka 73,45 ini. Jika sudah ketemu di sini, langsung membuat garis atau membuat diagram batang. Selanjutnya, kita mencari IPM dari Kota Baru. Kota Baru IPM-nya 72,43, maka membuat diagram batangnya kita mencari di mana letak 72,43 di garis Y ini. Maka di sini membuat garis diagram batangnya. Begitupun sampai selanjutnya. Yang terakhir, membuat garis-garis untuk melihat grafiknya, garis grafik. Dan ini 7345 kita tulis di sini karena agar terlihat lebih jelas nilai IPM-nya. Oke, selanjutnya ada uji asumsi kenormalan data. Di sini kita menggunakan uji Lilliepors. Jadi di tabel sebelah kiri ada nomor XI dikurang X bar, ZI, FZI, SZI, serta nilai mutlak FZI dikurang SZI. XI didapatkan dari nilai atau hasil proporsi. Jadi 0,06 kita dapatkan dari sana. Selanjutnya kita mencari nilai rata-rata. Jadi nilai X ini ditambahkan sehingga menghasilkan 1,14. Selanjutnya kita mencari X bar. Jadi sigma XI dikurang N sama dengan 1,14 per N. N-nya 13. Sama dengan 0,08. Selanjutnya kita mencari XI dikurang X bar. Jadi XI-nya 0,06 dikurang X bar 0,08 yaitu negatif 0,02. Sebagai contoh lain, di nomor 3 ada XI 0,07 dikurang 0,08 menghasilkan negatif 0,01. Begitupun selanjutnya. Selanjutnya di sini kita mencari standar deviasi. N dikali sigma X kuadrat dikurang dalam kurung sigma X kuadrat per N dalam kurung N kurang 1 sama dengan akar 13 dikali 0,105, di mana kita mendapatkan 0,105 yaitu dari X1 atau XI. Jadi 0,06 dikalikan dengan nilai yang sama, begitupun selanjutnya sampai ke nomor 13, maka menghasilkan 0,105 dikurang dalam kurung 1,14 kuadrat per 13 dalam kurung 13 kurang 1 sama dengan akar 13 dikali 0,105
105 menghasilkan 1,365 dikurang 1,14 dikali 1,14 yaitu 1,2996 per 13 dikurang 1 menghasilkan 12, maka 13 dikali 12 yaitu 156 sama dengan akar 0,0654 per 156 menghasilkan akar 0,0004. Akar dari 0,004 yaitu 0,02. Selanjutnya kita mencari ZI. Jadi ZI bisa didapatkan dari XI dikurang X bar dibagi standar deviasi, yaitu negatif 0,02 dibagi 0,02 menghasilkan negatif 1. Sebagai contoh di nomor 3, negatif 0,01 dibagi 0,02 menghasilkan negatif 0,5. Begitupun selanjutnya dengan cara yang sama bisa dikerjakan. Selanjutnya kita mencari FZI. FZI ini bisa didapatkan dari tabel Z. Jadi ZI negatif 1 kita cari di tabel Z menghasilkan nilai berapa? Yaitu 0,1587. Begitupun selanjutnya langsung saja ke bagian SZI. SZI bisa didapatkan dari 1 dibagi N. Jadi 1 dibagi 13 menghasilkan 0,0769. Selanjutnya di sini 2 dibagi 13 menghasilkan 0,135 atau 0,1538. Selanjutnya kita mencari nilai mutlak FZI dikurang SZI, yaitu didapatkan dari 0,1587 dikurang 0,0769 yaitu menghasilkan 0,0818. Begitupun selanjutnya. Oke, selanjutnya kita mencari nilai terbesar dari nilai mutlak FZI dikurang SZI. Nilai terbesarnya yaitu ada di nomor 7 yaitu 0,5384. Nah, jadi 0,5384 yaitu menjadi LO. Selanjutnya kita mencari L tabel. L tabel kita dapatkan dari alfa 0,05, N-nya yaitu 13, menghasilkan 0,234. 0,234 ini didapatkan dari daftar nilai kritis untuk uji Lilliepors. Maka LO lebih besar dari L tabel atau HO ditolak, jadi data tidak berdistribusi normal. Selanjutnya kita mencari korelasi antara X dan Y. Yang pertama itu ada X. X ini berasal dari hasil proporsi. Lalu ditotalkan seluruhnya jadi 1,14. Y itu dapat dari IPM. Seluruhnya ditotalkan jadi 97 1,24. X kuadrat itu kita dapatkan dari X. X-nya 0,09 dikali 0,09, hasilnya 0,081. Gitu seterusnya sampai ke bawah. Dan ditotalkan seluruhnya ini menjadi 0,5901. Lalu di sebelahnya ada Y kuadrat. Y kuadrat ini, hasil ini semua didapat dari sini. Jadi untuk mendapatkan Y kuadrat itu 73,45 dikali 73,45 hasilnya 53,94,9. Gitu juga seterusnya 72,42 dikali 72,42 hasilnya 52,44,6. Gitu seterusnya sampai ke bawah, lalu kita totalkan menjadi 72,675,5. Lalu di sebelah sini ada XY. XY ini didapatkan hasilnya dari X kali Y. Jadi X-nya 0,09, Y 73,45. Jadi 0,09 dikali 7, 3,45 hasilnya 6,610.
Begitu juga seterusnya sampai ke bawah, kita cari 0,08 dikali 72,42 hasilnya 5,793. Sampai ke bawah, lalu kita totalkan seluruh XY ini dapatnya 84,717. Selanjutnya kita cari R-nya, korelasi. N sigma XY dikurang sigma X dikali sigma Y dibagi sigma N kita kita tarik akar lalu N sigma X kuadrat dikurang dalam kurung sigma X kuadrat pangkat 2 dikali tarik akar lagi N sigma Y kuadrat dikurang sigma Y pangkat 2. Lalu kita cari N-nya itu 13, berasal dari data sini. Kita lihat dari sini. 13 dikali sigma XY. Sigma XY itu dari mana? Dari sini. Hasil yang sudah kita dapat tadi totalnya. Kemudian dikurang sigma X. Sigma X itu total dari X tadi 1,14. Lalu dikali sigma Y. Sigma Y itu berasal dari sini. Total dari Y 971,24. Jadi di sini kita letak 971,24 dibagi tarik akar lagi N-nya tadi 13 ya. Lalu dikali dengan sigma X kuadrat. Sigma X kuadrat tadi totalnya kita dapat di sini 0,5901. Jadi kita letak di sini. Lalu dikurang sigma X pangkat 2 nih. Kan jangan terkecoh ya. Ini bukan sigma X kuadrat, tapi sigma X. Jadi kita ambil dari sini. Jadi sigma X 1,14 di pangkat 2. Jadi dikali N tadi 13 ya. Lalu dikali Y sigma Y pangkat 2 sigma Y kuadrat. Sigma Y kuadrat total dari Y kuadrat tadi 72675,5. Letak di sini. Lalu dikurang sigma Y pangkat 2. Sigma Y. Kita cari sigma Y, bukan Y kuadrat. Sigma Y ini 971,24. Tutup kurung pangkat 2. Lalu kita cari dulu 13 kali 84,717 dikali ya. Dikali dulu dapatnya segini 1101,32. Lalu dikurang 1,14 itu dikali dengan 971,24. Hasilnya jadi 1107,21. Lalu dibagi 13, kita kali dulu 13 kali 0,5901. Dapatnya jadi 7,6713 dikurang 1,14 dikali 1,14 karena di sini ada pangkat 2 nih. Jadi dapatnya 1,2996. Lalu kali 13 kali 72,675,5 dapatnya 94,4781 dikurang 97,24 ini dikali 971,24 jadi dapatnya 94,3307. Kemudian sama dengan kita kurangkan ini sama ini.
Jadi dapatnya min 5,89 dibagi 7,6713 ini dikurang dengan 1,2996, dapatnya segini 6,3717, lalu kali ini 94,4781 dikurang 94,3307, dapatnya segini 14,74. Lalu kita turunkan lagi, min 5,89. Kenapa ini hasilnya dapat dari akar dari 6,3717, hasil akarnya dapat segini 2,5242. Lalu kita cari akar dari 1474 itu, dapatnya 38,392. Kemudian kita turunkan lagi, min 589 96,9090 ini didapat dari sini tadi 2,5242 kali 38,392. Jadi dapatnya 96,9090. Jadi hasilnya RX-nya itu sama dengan min 0,0607. IPM kita jumlahkan dan menghasilkan 971,24. Kemudian dirata-ratakan menjadi 74,71. X kita dapat dari proporsi kemudian dijumlahkan 1,114. Mean 0,08. Y atau Y bar sama dengan min 1,26 dari Y negatif Y dikurang Y bar. 73,45 Y bar 74,71 sama dengan min 1,26. Begitupun selanjutnya sampai 72,42 dibagi 74,71 hasilnya sama dengan itu min 2,29. X sama aja gitu, jadi 0,09 dikurang X bar, dan 0,8 itu juga X bar, mentu X bar ya. Nah jadi kalau yang ini, yang X itu X bar dibagi X bar nya yang ini dibagi 0,08 hasilnya 0,01. Y dikurang Y bar, Y dikurang Y bar, buka kurung, XI dikurang X bar, yaitu min 1,26 dikali 0,01, hasilnya 0,0126, contohnya 2 aja ya. Begitupun selanjutnya, X kurang X kuadrat diambil dari 0,01 dikali 0,01, hasilnya itu ada 0,001. Penduga bagi konversien regresi B1 sama dengan SXY per SXX sama dengan sigma N per 1 sama dengan XI dikurang X bar, buka kurung, YI dikurang Y bar per sigma N per 1, dan hasilnya 1. Dan buka kurung, XI dikurang X bar per kuadrat, dan sama dengan hasilnya min 0,2657 per 0,0058, dan hasilnya negatif 45,81. Penduga bagi intersip B0. B0 sama dengan Y bar dikurang B1 X bar.
hasilnya 74,71 dikurang min 45,81 dan 0,08 dan hasilnya menjadi 78,37. Dan dugaan persamaan regresi linear sederhananya YI sama dengan B0 ditambah BI XI sama dengan hasilnya 78,37 ditambah min 45,81 dan hasilnya menjadi 32,58. Perhitungan sumber keberadaan untuk IPM dan jumlah guru atau siswa. Y ada 73,45 dan Y duga I 32,56 ditambah min 45,81 dikurang 0,09 hasilnya 28,43 sama juga dengan 72,42. Misalkan 32,56 ditambah min 45,81 dan dibuka menjadi 0,08 hasilnya sama dengan 28,89. Y duga I dikurang Y bar kuadrat 28,43 dikurang 74,71 kuadrat sama dengan 2099,47. Hasil dari Y duga I dikurang Y bar dan sama juga dirata-ratakan semua. Dan sigma 13/1 sama dengan 1. YI per Y sama dengan 971,24. Hasilnya dari ini totalnya dan meannya 74,71. Dan sigma 13,1 sama dengan Y duga I dikurang Y bar kuadrat sama dengan 27,724,05. Dan selanjutnya YI dikurang Y duga kuadrat 73,45 dikurang 28,43 kuadrat hasilnya 2026,80. Dan YI dikurang Y bar kuadrat 73,45 dikurang 74,71 kuadrat hasilnya 1,58 dan seterusnya. Dan total dari penjumlahan YI dikurang Y duga kuadrat hasilnya 27,797,9 dan sama juga total dari YI dikurang Y bar kuadrat hasilnya itu 113,92. Baik, di sini saya akan menjelaskan uji F, yang dimana di dalam uji F ini terdiri dari 3 tabel. Ada tabel regresi, galat, dan total. Nah, masing-masing ini memiliki kolom yang dimana ada DK, JK, KT, dan F hitung. DK sendiri adalah derajat kebebasan, JK adalah jumlah kuadrat, KT adalah kuadrat tengah, F hitung adalah rasio KT regresi terhadap KT galat digunakan untuk uji signifikansi. Lalu kita mulai ke regresi. Regresi ini derajat kebebasannya ada 1, JK-nya ada 27724,05. Hasil ini didapat dari perhitungan tabel awal yaitu Y duga dikurang Y bar pangkat 2. KT pun sama seperti JK. Nah, F hitungnya ini KTR dibagi KTG, yang dimana KTR-nya adalah 27724,05 dibagi 2527,08 sehingga menghasilkan 10,97. Lalu di bagian galat. Galat ini derajat kebebasannya adalah 11. 11 ini didapat dari 13 dikurang 2. 13 ini adalah jumlah semua data dan dikurang 2 ini dari variabelnya itu adalah guru dan siswa. Nah, hasil jumlah kuadrat
di JK ini di bagian galat ada 27797,9. Nah, nilai ini didapat dari total tabel sebelumnya, yaitu Y1 dikurang Y2 pangkat 2. Lalu di total. Nah, total ini derajat kebebasannya adalah 12. 13 dikurang 1 sehingga menghasilkan 12. Nah, JK-nya ini adalah 113,92. Nah, ini didapat dari X kurang X pangkat 2. Lalu kita langsung ke F hitung. F hitungnya ini ada 10,97. Nah, 10,97 ini didapat dari tadi ya hasil F hitung. Nah, F tabel adalah 1 dan 12, yang dimana hasilnya 4,75. Ini adalah nilai kritis pada taraf signifikansi tertentu, biasanya 5%. Karena F hitung 10,97 ini lebih besar daripada F tabelnya 4,75, artinya koefisien regresi tidak sama dengan 0, sehingga ada pengaruh variabel independen, atau dalam hal ini LPM berpengaruh terhadap guru dan siswa. Baik, di sini saya akan melanjutkan menjelaskan bagian F, yaitu uji hipotesis regresi. Di sini ada H0 dan H1. H0-nya itu artinya variabel bebas X tidak mempengaruhi variabel respon Y. Lalu H1-nya ini hipotesis alternatif, artinya variabel bebas X mempengaruhi variabel respon Y. Lanjut, kita menentukan statistik uji. Statistik uji yang digunakan adalah uji T dengan rumus T hitung sama dengan B1 sama dibagi S B1, di mana B1-nya adalah koefisien regresi dan S B1-nya adalah standar error dari B1. Lanjut, kita menghitung standar errornya. Rumus yang digunakan adalah SB1 sama dengan akar sigma Y I dikurang Y duga I pangkat 2 dibagi N dikurang 2 sigma X I dikurang X bar pangkat 2. Nah, Y I dikurang Y duga I pangkat 2 nya menghasilkan 27797,05, sedangkan N dikurang 2 nya menghasilkan 113 kurang 2, dan X bar dan XI kurang X bar pangkat 2 nya menghasilkan 0,0058. Maka berdasarkan perhitungan tersebut nilai SB1 nya jadi 660,06. Lanjut, kita menghitung nilai T hitungnya menggunakan rumus awal tadi. T hitung sama dengan B1 dikurang SB1. B1-nya ini menghasilkan minus 45,81. Ini didapat dari bagian sebelumnya yang praduga dibagi tadi total hasil dari SB1-nya yaitu 660,06, sehingga menghasilkan minus 0,06. Nah, nilai tabel dicari pada taraf signifikansi 0,05 atau dua sisi dengan derajat kebebasan N dikurang 2, di mana N-nya itu adalah 13 sehingga DF-nya adalah 11. Dan hasil nilai tabelnya adalah 2,178. Hasil perbandingannya adalah T hitungnya adalah 0,06 lebih besar T tabel 2,178. Karena nilai T hitung lebih kecil dari T tabel, maka HO-nya diterima. Karena HO diterima, maka dapat disimpulkan dari hasil ini bahwa variabel X itu tadi IPM tidak berpengaruh terhadap variabel Y, yang dimana itu guru dan siswa.